Kalau memang dia halal, bagi dia halal, benar-benar yakin bagi dia halal, ketika tertangkap kamera nggak kaget dia, nggak langsung ngumpetin barangnya, biasa aja, karena dia yakin itu halal. Ini makan enggak, ketangkap kamera, kaget ada kamera yang lagi ngerekam, malah dia umpetin, dia kaget, seakan-akan ada sesuatu. Itu menandakan bahasa tubuhnya dia, bahwa dia meyakini itu nggak halal. Apalagi kalau yang melakukannya itu levelnya ustadz, sudah melakukan lalu ditambah lagi menghalalkan sesuatu yang haram, tidak teruji kesalafiahannya. Kata Ibnu Abbas, al-alimu birrahman man lam yushrik bihi syai'an wa ahalla halalahu wa harrama haramahu wa hafidha wasiyatahu wa ayqana annahu mulaqihi wa muhasabu bi'amalihi. Kata Ibnu Abbas, yang namanya ulama itu orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan orang yang menghalalkan apa yang Allah halalkan dan yang mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan, menjaga wasiatnya dan meyakini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwa amalannya akan dihisab. Kalau dia meyakini amalannya bakal dihisab, maka perbuatannya itu sangat dia pertimbangkan, nggak asal ceplas-ceplas. Udah maka tangkap tangan melakukan aib, maksiat, lalu dia bungkus lagi dengan pembicaraan-pembicaraan yang lebih berat timbangannya dibanding aib yang pertama, menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, kita harus tegaskan itu haram. Ya, nggak usah pakai bahasa Imam Asy-Syaukani lagi tuh, karena kecuali kalau dia latar belakangnya bukan salafiyin ya. Kalau warna yang dia berusaha warnakan di dalam dakwahnya dia bukan warnanya salafiyah, misalnya dia dari kalangan Asy'ari, ya terserah itu kan. Tapi kalau dia mewarnakan dakwahnya dia dengan warna dakwah salafiyah, dimaklumi bahwa hukum rokoknya sendiri itu sudah haram. Bahkan itu sudah menjadi ciri khas. Kita boleh tanya ke siapa saja, dari kalangan Asy'arika, dari kalangan kelompok mana saja di luar Salafi, pasti kalau yang mereka mengenal, mereka yang benar-benar memperhatikan, kalau ketika membahas Salafi terkait rokok, mereka semua mengenali kalau kelompok Salafi itu yang paling keras di dalam pengharaman terhadap rokok. Ya. Sampai ada istilah, kalau mau punya suami nggak ngerokok, nikahnya sama orang Salafi. Ya, saking dikenalinya mereka. Itu kalau hukumnya ya. Kalau hukumnya sendiri ya itu. Tapi kalau masalah orang per orangnya, ya itu masing-masing. Ya kan? Kalau orang per orangnya masing-masing. Namanya Salafiyin kan manusia, ya, bukan malaikat. Ada yang tingkat ketakwaannya masih jauh di bawah ideal. Ya namanya kadang diantara mereka kan baru belajar, baru mengenal. Ya, dari kalangan penuntut ilmu, orang-orang awam. Ya, sebelum mengenal dakwah salafiyah mungkin mereka memang sudah kecanduan. Ya, begitu mengenal dakwah salafiyah belum bisa berhenti total. Ya.
Tapi dalam keadaan ketika mereka sudah mengenal manhaj salaf, pasti mereka sudah punya keyakinan bahwa barang tersebut haram. Ya, biasanya tetap ada efeknya tuh. Yang biasanya mungkin sebelumnya itu merokoknya ugal-ugalan, setelah mengenal manhaj salaf lebih malu, ya, lebih malu, atau jauh berkurang jumlah rokoknya, ya, lebih terkendali. Kalaupun mereka belum langsung berhenti, kan, namanya baru mengenal. Sama seperti maksiat yang lainnya, kan, antara salafin pasti ada, misalnya dia dalam kesehariannya berdagang masih suka mempraktikkan membohongi customernya, ya, dari jenis-jenis bohong yang mungkin samar gitu. Dia mengira itu masih boleh gitu kan, padahal ya bohong itu tetap bohong. Ya, artinya untuk bohongnya sendiri mereka yakin itu maksiat, dosa, haram. Tapi ya kadang dorongan hawa nafsu, ya kadang tingkat ketakwaannya belum begitu tinggi sehingga dia masih mempraktekkan. Ya. Artinya kalau secara amaliyah, orang per orang ya dilihat memang tingkat keimanannya, ketakwaannya. Tapi kalau hukumnya ya harus disepakati bahwa ya berbohong itu dosa, haram. Ya, nggak bisa ketika seseorang belum mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk meninggalkan hal tersebut, lantas menghalalkan apa yang semestinya haram. Ya, apalagi kalau yang melakukannya itu levelnya ustadz, sudah melakukan lalu ditambah lagi menghalalkan sesuatu yang haram. Kata Ibnu Abbas, di antara ciri orang-orang yang berilmu, ulama, itu dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kata Imam Malik juga begitu. Di antara ciri ulama itu dia bukan banyaknya riwayat, banyaknya pembicaraan, bukan banyaknya obrolan, pembicaraan, riwayat. Tapi yang disebut ulama, disebut orang yang berilmu itu ketika di dalam hatinya ada cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan cahaya itu dia bisa jelas halal haram, baik buruk, nggak samar bagi dia, nggak samar, nggak yang udah jelas-jelas itu haram, mayoritas, jumhur, malah dibikin halal, sesuatu yang ragu. Ya. Kalau memang dia halal, bagi dia halal, benar-benar yakin bagi dia halal, ketika tertangkap kamera nggak kaget dia, nggak langsung ngumpetin barangnya, biasa aja, karena dia yakin itu halal. Ini makan enggak, ketangkap kamera, kaget ada kamera yang lagi ngerekam, malah diumpetin, dia kaget, seakan-akan ada sesuatu. Itu menandakan bahasa tubuhnya dia, bahwa dia meyakini itu nggak halal. Jadi kalau memang dia dari kalangan orang berilmu, mestinya dia punya rasa takut, ya. Mestinya punya rasa takut. Dia menyesali, ya. Dia banyak bertaubat, banyak beristighfar, bertaubat. Kalaupun harus bicara, itu bicara yang benar-benar menunjukkan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan memperingan dirinya, ya. Bukan mau berbicara untuk memperingan dirinya, jangan. Ya. Harus menunjukkan rasa takut. Bahkan dia harus berani menjelaskan kesalahannya sendiri. Bahkan pada tingkat yang ekstrim, ideal, setelah dia menjelaskan tentang kesalahannya, dia belum mau untuk menyampaikan ilmu lagi. Ya, kenapa? Karena dia merasa belum pantas untuk menyampaikan ilmu. Sebagaimana dikatakan para orang-orang bijaksana di Arab, faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu maka tidak bisa memberi sesuatu. Orang yang tidak memiliki keteladanan maka bagaimana dia bisa memberikan contoh kepada orang lain? Faqidus syai' la yu'tihi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.